Begitu mendengar kabar percobaan penculikan di Desa Cetis, Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan, aparat Polsek Karangayung mengecek tempat kejadian perkara pada Kamis siang. Seorang bocah kelas 4 SD Negeri Cetis mengaku akan diculik oleh sejumlah orang tak dikenal menggunakan mobil di jalur desa. Saat itu korban bersama dua temannya menaiki sepeda hendak berangkat sekolah. Setelah mereka dipepet, seseorang turun dari mobil, menawari permen dan sejumlah uang. Korban menolak sehingga diseret masuk mobil. Korban berontak hingga teman-temannya membantu. Karena ada perlawanan, para pelaku langsung kabur. Korban dan dua temannya melanjutkan perjalanan ke sekolah dan mengabarkan upaya penculikan yang menimpanya kepada guru. Hingga kini kasus tersebut masih diselidiki polisi. Cek TKP, ternyata TKP jalan kampung yang kurang lebih lebar 3 meter. Sebetulnya juga dikelilingi rumah penduduk sebetulnya. Tapi karena waktu itu mungkin jam-jam sekolah, jam-jam berangkat kerja ke sawah, sehingga menurut Bu Lurah juga memang kalau pagi hari ini jalan seperti ini memang sepi. Menyikapi kasus percobaan penculikan, aparat Polsek Karangayung mengumpulkan masyarakat Desa Cetis di Balai Desa. Polisi mengimbau para orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan. Jika ada orang mencurigakan, langsung tanya kartu identitasnya. Jika menolak menunjukkan kartu identitas, tiap warga diminta melapor ke Babin Kamtibmas dan Babinsa. Arif baru melaporkan dari Grobogan. Aparat Polres Salatiga menangkap seorang warga Kudus yang mencuri mobil kakak kandungnya kemudian digadaikan. Tersangka berdalih pencurian dilakukan karena korban tidak mau membayar utangnya. Polisi meringkus Ali Ashab karena mencuri mobil kakak kandungnya yang menempati rumah di Salatiga. Warga Kudus itu kemudian menggadaikan mobil curian itu di Mojokerto seharga 10 juta rupiah. Tersangka berdalih pencurian dilakukan karena korban tak kunjung membayar utangnya. Pelaku semula menyuruh anak korban mengambil kunci mobil kemudian dibawa kabur. Kamu gadain berapa banyak mobilnya itu? Di mana? Terkait dengan saudara AA itu melakukan kegiatan yaitu pencurian kendaraan. Adapun pencurian kendaraan ini dilakukan adalah kendaraan milik kakak kandung yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan berdalih kakak kandung tersebut memiliki utang senilai 35 juta, tetapi tidak melunasi utang tersebut, sehingga yang bersangkutan melakukan pengambilan dengan cara meminta anak dari si pelapor untuk mengambil kunci mobil. Ketika kunci mobil sudah diserah terimakan dari sang anak kepada pamannya, selanjutnya pamannya membawa kendaraan tersebut ke Mojokerto untuk digadaikan senilai 10 juta. Adapun yang berhasil kita cita dari yang bersangkutan adalah surat bukti dari mulai fotokopi PPKB, kemudian bukti leasing, termasuk juga barang bukti handphone yang Kesal batal taruhan hasil pemilihan kepala desa, dua warga desa Gelapan Sari Kabupaten Temanggung membakar satu mobil milik tetangga. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Aparat Polres Temanggung meringkus dua warga desa Gelapan Sari Kabupaten Temanggung karena membakar satu mobil milik tetangga. Pembakaran dilakukan karena kedua tersangka kesal taruhan hasil pemilihan kepala desa dibatalkan oleh korban. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Melakukan pembakaran pada awalnya pada sekitar setengah 10 malam, selesai mereka mengikuti acara di Desa Gelapan Sari. Kemudian mereka berdua, tersangka SU mengajak tersangka WD, di mana tersangka SU ini merasa kesal karena tersangka SU pada awalnya taruhan judi pilkades dengan korban, namun taruhan tersebut dibatalkan sehingga. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga desa Batu Rangung Kabupaten Grobogan mengikuti pelatihan kewirausahaan di Balai Desa. Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan para peserta mengembangkan bisnis melalui pasar tradisional dan via media online. 120 warga desa Batu Rangung Kabupaten Grobogan mengikuti pelatihan kewirausahaan di Balai Desa. Para peserta menerima arahan mengembangkan bisnis melalui pasar tradisional dan media online. Melalui kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha setempat.
Memperingati Hari Pers Nasional 2020, ratusan warga di Kota Magelang menggelar kirab budaya dan pentas seni menarik pada Kamis siang. Selain wujud syukur kepada Tuhan, peringatan Hari Pers ini berlangsung secara swadaya oleh para warga setempat karena menyadari pentingnya kinerja insan pers. Beginilah kirab budaya dan pentas seni Hari Pers Nasional 2020 yang digelar masyarakat Gunung Tidar, Kota Magelang. Peringatan Hari Pers ini berlangsung secara swadaya oleh para warga setempat pada Kamis siang karena menyadari pentingnya kinerja insan pers. Kinerja wartawan, pekerjaan wartawan selama ini, pekerjaan yang selalu berwawasan kebangsaan. Tiada lain itu. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kelompok. Usai kirab keliling kampung sejauh 3 km, seluruh warga mengikuti wejangan atau nasihat kebajikan. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Seorang bocah kelas 4 sekolah dasar mengaku akan diculik oleh sejumlah orang tak dikenal menggunakan mobil di jalur Desa Jetis, Kabupaten Grobogan pada Kamis pagi. Kesal batal taruhan hasil pemilihan kepala desa. 2 warga desa Glapansari, Kabupaten Temanggung membakar 1 mobil milik tetangga. Memperingati Hari Pers Nasional 2020, ratusan warga di Kota Magelang menggelar kirab budaya dan pentas seni menarik pada Kamis siang. Seluruh Babinsa Kodim 0717 Purwodadi Kabupaten Grobogan mengikuti penyuluhan bahaya narkoba pada Kamis pagi. Harapannya para Babinsa tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dan mengajak masyarakat menjauhi narkoba. Inilah penyuluhan bahaya narkoba yang diikuti seluruh Babinsa di Markas Kodim 0717 Purwodadi Kabupaten Grobogan pada Kamis pagi. Harapannya para Babinsa jangan sampai terlibat penyalahgunaan narkoba dan mengajak masyarakat menjauhi narkoba. Kegiatan serupa akan digelar dengan peserta pegawai negeri sipil Kodim 0717 Purwodadi. Kegiatan P4GN yaitu upaya untuk pencegahan narkoba di lingkungan Kodim 0717 Purwodadi. Kalau pesertanya kita melibatkan seluruh personil Kodim 0717 Purwodadi, jadi kita libatkan seluruh Babinsa dan seluruh personil yang ada di Kodim ini. Untuk narasumber kita bekerjasama dengan kepolisian, yaitu dari Kasat Narkoba dan dari rekan kita IPWL untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Kegiatan ini tujuannya memastikan bahwa personil kita itu terbebas dari narkoba, sehingga dengan demikian personil kita juga mendapatkan informasi, mendapatkan pengarahan dari IPWL dan Kasat Narkoba tentang bahaya narkoba. Diharapkan Babinsa kita itu mempunyai ilmu untuk diinformasikan kepada masyarakat binaannya tentang bahaya narkoba, supaya masyarakat tidak sekali-kali bersentuhan dengan narkoba. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah warga Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga pada Kamis siang menggelar unjuk rasa di kawasan proyek pembangunan pabrik sepatu. Mereka menuntut kontraktor membayar uang material proyek sebesar 2 miliar rupiah karena telah diputus kontraknya. Dengan membawa poster tuntutan, sejumlah warga Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga pada Kamis siang melakukan unjuk rasa di kawasan proyek pembangunan pabrik sepatu. Para pengunjuk rasa protes telah diputus kontraknya secara sepihak oleh kontraktor pabrik. Mereka juga menuntut kontraktor membayar uang material proyek sebesar 2 miliar rupiah. Harga bawang putih impor dari Cina di Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung meningkat selama sepekan terakhir. Kenaikan yang dikeluhkan para pedagang tersebut dipicu berkurangnya pasokan. Salah satu lokasi penjualan bawang di Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung pada Kamis siang tampak sepi pembeli. Dalam sepekan terakhir, harga bawang putih impor dari Cina meningkat dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan ini dipicu kekurangan pasokan. Itu harganya naik 100 kali lipat.
2 kali lipatnya 100%. Dari harga 25 jadi 50.000 itu yang bawang kasih per 1 minggu ini aja masih mau naik lagi. Itu kan kendalanya karena impor belum masuk. Apa? Khusus stok-stok di sini. Semoga pemerintah apa? Cepat menurunkan harga bahan-bahan pokok untuk keluarga ini. Akibat naik harga bawang putih, penjualan bawang putih kini turun 50%. Bahkan para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Wahyudiono melaporkan dari Temanggung. Sementara itu, harga sejumlah buah impor dari Cina ikut meningkat selama sepekan terakhir di sejumlah lapak pedagang buah dekat SMP Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Kenaikan yang dikeluhkan para pedagang tersebut dipicu berkurangnya pasokan. Berdasarkan pantauan di sejumlah lapak pedagang buah dekat SMP Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora, harga beberapa buah impor dari Cina cenderung meningkat. Kenaikan selama sepekan terakhir ini dipicu berkurangnya jumlah pasokan. Kalau apel per kilone 23, kalau per 18, Mbak. Tergantung pernya kan macam-macam. Ada yang 15, ada yang 18, ada yang 23. Kalau sekarang naik menjadi 17, 23 sama 25. Sama 25. Yang naik ada pir, anggur, semuanya naik. Pir tadinya 15, sekarang 17. Jeruk tadinya 10.000 jadi 20.000. Menyusul naiknya harga buah impor dari Cina, para pedagang mengeluh karena jumlah pembeli menurun. Arif Nur melaporkan dari Blora. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Magelang menggelar mini kontes robotik dan roket air. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelajar madrasah. Beginilah antusiasme para pelajar madrasah saat mengikuti mini kontes robotik serta roket air yang digelar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Magelang. Para peserta yang meliputi murid Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah ini dituntut mampu menguasai robot mini melintasi jalur yang ditetapkan hingga menyentuh garis finish. Kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelajar madrasah. Ikut kegiatan seperti ini suka nggak sih? Suka banget. Sukanya kenapa? Karena mendapat pengalaman dan mendapat banyak ilmu. Sebelumnya pernah nggak ikut seperti ini? Pernah. Terus bagian apa itu? Di bagian programan. Kendalanya apa sih pas program ini? Ya kita harus mengukur jarak maju, terus berapa persen kita harus belok kanan atau kiri. Tapi sudah bisa dikuasai ya. Kalau dibanding dengan robot-robot yang lainnya, ini termasuk yang gimana? Ya lumayan mudah. Untuk penyelenggaraan workshop dan mini kontes robotik dan roket air, ini harapan kami khususnya dari MTS Negeri 1 Magelang adalah sosialisasi ke SD dan MI yang kami maksudkan adalah pengenalan bahwa madrasah Tsanawiyah itu tidak melulu belajar agama saja, namun juga iptek juga mempelajari. Sebelum menjalani kontes, para peserta harus menguasai program yang digunakan untuk menjalankan robot. Selain menggunakan gadget, robot karya para peserta ini dapat dikendalikan melalui laptop. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Indonesia kaya beragam karya seni unik dan menarik, salah satunya batik. Di Kabupaten Semarang terdapat batik alas Penggaron yang bermotif alam dan pariwisata sebagai penarik minat para wisatawan. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri unik yang membedakannya dengan batik wilayah lain. Salah satunya batik alas Penggaron khas Kabupaten Semarang yang mengangkat tema alam dan pariwisata. Sesuai namanya, alas yang berarti hutan, hampir semua jenis batik Penggaron bermotif hutan cemara, aneka hewan, serta lokasi wisata menarik. Kain batik alas Penggaron dibuat secara tradisional melalui dua metode, yaitu cap serta tulis. Pembuatan satu batik tulis alas Penggaron membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan 4 hari untuk pembuatan satu kain batik cap. Produksi batik dengan menggunakan
handmade tangan. Jadi adanya cap dan tulis. Jadi di Alas Penggaron sini kebetulan di sebelah wilayah ini itu merupakan daerah warna wisata Penggaron yang sebagian besar adalah pohon cemara ya, hutan pinus atau hutan cemara. Nah, itu kita angkat inspirasi dari hutan situ. Jadi kita mengangkat ada flora fauna, ada ayam alas, ada angkar menjuntai, ada pohon mahoni, ada akar lompong juga dan sebagainya. Dan seiring waktu berjalan, alhamdulillah kita sudah juga diakui oleh pemerintah tempat ya, terutama di Sperindak. Kita dimasukkan ke UMKM juga, dan akhirnya motif-motif kita meluas dari yang lokal Alas Penggaron. Kita kembangkan motif menjadi motif Kabupaten Semarang. Misalkan seperti bunga kopi, gedung songo, sama baru kelinting hewan legenda rawa pening, tuntang Salatiga. Di sini batiknya bagus, tapi lebih suka sih karena kan beda. Lebih coraknya lebih bertema alam, tumbuhan, ada yang 3 dimensi juga, ada yang candi, ada yang tempat wisata, harganya juga terjangkau. Banyak batik tulisnya dan saya suka kalau di sini. Selain menarik minat para wisatawan, batik Alas Penggaron sudah tersebar di pasar lokal hingga mancanegara. Untuk batik tulis Alas Penggaron memiliki harga antara ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang dipilih, mulai dari kain satin sampai sutra. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.